Wabarakatuh. Bapak Haji Ahmad Hoiri, sarjana hukum, calon kepala desa Tribusari, Kecamatan Bangsasari. Ini kami dari media pelita investigasi dan media dari jurnalis publik Nusantara. Ingin mewawancari Bapak terkait dengan pesta demokrasi yang ada di Tribusari ini. Dan kami melihat visi misi yang disampaikan Bapak tadi di kantor desa Bangsasari yang disambut meriah dengan para pendukungnya Bapak. Dan yang pertama kali yang ingin saya tanyakan, ketika Bapak melihat ini sebuah produk, ini produk UMKM. Nah, seandainya Allah mengizinkan Bapak dan insya Allah Bapak menjadi kepala desa Tribusari, bagaimana kepedulian Bapak terhadap keberadaan UMKM yang ada di desa Tribusari ini? Kepedulian Bapak mengembangkan UMKM. Karena saya melihat potensi UMKM yang ada di desa Tribusari ini. Kebetulan kami juga punya teman yang ada di sini di Tribusari, yaitu Bapak Bahrudin. Contohnya, beliau adalah pengusaha UMKM. Kontaknya. Ada yang bergerak di bidang keripik pisang. Nah, saya ingin tahu sejauh mana kepedulian Bapak terhadap UMKM yang ada di desa Tribusari ini. Bahwa kemarin tadi saya sampaikan, kita melihat potensi bagaimana caranya menginovasi potensi yang ada di Tribusari. Potensi di Tribusari itu beraneka ragam, lengkap, banyak. Tinggal bagaimana kepala desa itu memberikan terhadap pendidikan terhadap masyarakat kita, terutama usaha-usaha kecil menengah, UMKM. Semua memang target. Karena warga yang sebesar Tribusari, sebanyak Tribusari, kalau tidak dikembangkan dengan industri kecil, saya yakin tidak bisa mengatasi daripada kapasitas penduduk. Maka dengan itu, dengan produk-produk seperti inilah yang sebenarnya direncanakan oleh keluarga saya ke depan itu. Saya akan membentuk kelompok-kelompok, baik itu kelompok ibu-ibu dan sebagainya. Ini tuh dikembangkan karena yang namanya potensi apabila diproduksi dengan hilirnya, saya yakin terdapat positif perekonomian. Jadi kalau produk seperti ini di sini bukan hanya sekadar keripik, di sini juga ada yang sangat potensial, kopi. Kopi ini sebagian besar itu bisa luar biasa. Tapi ada di sini tuh yang sudah memproduksi, tapi pemasarannya itu sangat terlambat. Kenapa? Karena pemerintah desa itu tidak ikut andil dan pemasarannya. Nah, kalau pemerintah desa atau sebagai kepala desa itu terjun langsung, ya, memasarkan kepada teman-teman yang di luar daripada pusat, saya yakin. Yang sangat utama bagaimana mengkonsumsi daripada kopi produk bikinan anak putra-putra desa Tribusari itu yang sangat utama. Sehingga pabrik yang ada di Tribusari ini bisa berkembang dengan besar. Nah, inilah sebenarnya yang harus saya lakukan. Jadi kalau UMKM ini memang sudah target bagi saya, bagi ya, ibu-ibu, janda-janda tua yang sudah tidak bisa lagi bekerja keras. Itulah kami akan beri usaha-usaha baru sehingga mereka bisa menjual. Nah, saya sepakat Pak, karena menurut data yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, ini jumlah PK perempuan kepala keluarga, artinya perempuan yang meninggal oleh suaminya, cerai atau suaminya pergi ke luar negeri tanpa pulang-pulang, istilahnya apa itu? Ya, itu PK perempuan kepala keluarga itu sangat banyak sekali di Jember ini Pak. Dan kemungkinan di desa Tribusari juga banyak, istilahnya PK perempuan kepala keluarga. Nah, dengan adanya pemberdayaan UMKM, maka kesejahteraan dari para perempuan ini bisa teratasi Pak. Terutama bagaimana mengembangkan BUMDes yang ada. Karena BUMDes ini kan sangat potensial sekali untuk dikembangkan dengan anggaran dana desa yang cukup besar sekali, 1,2 M kalau tidak, 1,2 sampai 1,4 M itu. Makanya 20% dari anggaran desa, dana desa itu
kalau dimasukkan ke BUMDes dan kita kembangkan, tentunya akan sangat potensial sekali untuk kesejahteraan masyarakat di besar ini. Betul Pak ya? Betul. Nah, jadi akan mengembangkan BUMDes Pak ya? Saya ini mantan, artinya mantan dari ketua BUMDes. Dan Tugu Sari? Ya, Walah. karya usaha itu adalah BUMDes saya yang ada di luar. Kalimantan. Di Kalimantan itu alhamdulillah juara 2 inovasi se-provinsi. Alhamdulillah. Itu yang ditangani saya. Jadi kalau saya memang jadi kepala desa, BUMDes itulah titik daripada usaha sebenarnya. Karena BUMDes itu sendiri dilindungi oleh undang-undang. Ya, Tinggal bagaimana BUMDesnya itu untuk penerapannya ke bawah, sehingga produk-produk rumah tangga itu bisa diakses atau dipasarkan oleh BUMDes tersebut. Iya. Sehingga mereka dengan adanya BUMDes dapat merasakan bukan persaingan. BUMDes ini bukan persaingan, tetapi dia bisa memproduksi ya, inovasi baru. Hal-hal yang belum ada di Tugu Sari harus diciptakan. Seperti misalkan di rumah tangga itu pada saat ini ibu-ibu tidak bisa mengembangkan pengalamannya, pemahamannya bahwa di sini banyak berpotensi bisa jual kue, tapi mereka tidak berdaya. Harganya dengan BUMDes itu nanti bisa didampingi dan permodalan lewat sana nanti. Karena sehingga bahkan BUMDes ini bukan hanya sekedar itu saja. Bagaimana bisa menampung hasil-hasil daripada petani. Karena petani sekarang ini memerlukan sentuhan langsung dari pemerintah. Nah lewat BUMDes inilah yang bisa menampung daripada hasil-hasil panen daripada masyarakat ini. Upaya untuk mencegah Itu deh, macam desa. itu agar masyarakat tidak terhilang tertetik apa seperti nah, itu apa itu Pak? Jadi gini, Upayanya apa? Bagaimana Pak? upayanya untuk supaya masyarakat kita tidak terjebak terhadap kebenaran. Maka dengan adanya BUMDes itu ada yang namanya simpan pinjam. Simpan pinjam itu bisa masyarakat pinjam dan bisa dilimpah. bunga rendah Pak ya? Dengan bunga rendah. Dan apabila dia menyertakan modal ke BUMDes, yang jelas itu hasilnya sangat signifikan. Nah, di situ. Dengan dana yang kecil dikumpulkan jadi satu ke BUMDes, pada akhirnya bisa mengelola produksi yang lebih besar. Kira-kira sasaran apa nanti? Sasaran yang sangat utama kalau saya lihat di sini pengembangan industri kerajinan tangan, karena di sini banyak bahannya di sini banyak, itu yang kita kembangkan, terutama mengembangkan generasi muda untuk berkreatif. Nah, saya akan jadikan anak-anak kreatif agar bisa berusaha. Nah ini, jadi kalau ini dikembangkan dengan baik, saya yakin anak-anak muda ke depan ini di Tugu Sari bisa menjadi anak-anak yang berpotensi dan bisa menyerap atau menjadi pengusaha-pengusaha. Itu yang kita lakukan. Kita bagaimana sekarang untuk ke depan yang sangat utama ini masalah infrastruktur dulu. Karena apapun bentuknya, apapun perkembangannya di dalam, kalau infrastruktur jalannya itu tidak baik, itu tidak akan bisa menarik investasi dari luar untuk masuk ke dalam. Tapi kalau infrastrukturnya bagus, saya yakin para investor itu akan masuk ke Tugu Sari. Saya yakin, karena potensinya banyak. Tinggal bagaimana nanti itu kepala desa membuat satu manajemen usaha itu yang perlu memberi kemudahan terhadap usaha-usaha muda. Operasi nanti teknis seperti apa Pak? Operasi Pinjam kepada masyarakat. Biasanya itu kan seperti Jadi gini, saya membuat pasar itu tujuannya untuk memberikan modal kepada masyarakat dengan cara hasil. Jadi BUMDes itu menyiapkan barang sehingga orang-orang yang tidak mampu itu bisa berjualan dengan cara barang itu diberikan untuk dijual oleh orang-orang, dan hasilnya itu diambil sekian persen kecil lah, hitungannya entah 2% untuk BUMDes. BUMDes ini sebenarnya bukan keuntungan Pak yang dicari, tapi pemberdayaan. Ya, itu sebenarnya kecil, tapi bagi orang yang bekerja sama dengan orang-orang pengangguran ibu-ibu itu, hasilnya itulah dibagikan kepada mereka. Besoknya
kita nyetor lagi modal kepada BUMDes dan diberikan barang terus begitu gilirannya, dan hasilnya biarlah oleh ibu dan sebagian ditabung di BUMDes itu. Jadi masa depannya jelas, jadi tidak habis pakai gitu. Jadi seandainya setiap tahun secara tidak langsung ibu-ibu itu kaget bahwa pesan punya tabungan kan gitu. Padahal itu dari hasil tadi itu yang gagal dari 2,5% itu sudah disisihkan oleh BUMDes itu untuk tabungan bagi ibu-ibu lagi. Jadi dia tetap jualannya bagus, tidak ada, dia tidak ada, udah punya rasa rugi tidak. Karena ibu ini benar-benar dibantu dengan modal dan dia supaya mampu kemandirian. Terima kasih atas kesempatan wawancaranya, jadi bisa lebih tahu apa sih yang akan dikerjakan Bapak seandainya Allah mentakdirkan Bapak. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.